Bacaan dari Nubuat Sefania. Beginilah firman Tuhan. Celakalah si pemberontak dan si cemar, kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Ia tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menghadap Allahnya. Kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya mereka sekalian menyerukan nama Tuhan dan bersama-sama beribadah kepadanya. Orang-orang yang memuja Aku akan terserak-serak, akan datang dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia dan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadapku. Sebab pada waktu itu, Aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang angkuh dan congkak, dan engkau takkan menyombongkan diri lagi di gunungku yang kudus. Di tengah-tengahmu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong, dan mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, seperti kawanan domba, mereka akan merumput dan berbaring dengan tenang, dan tidak ada orang yang mengganggu mereka lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan datanglah dan jangan berlambat. Ringankanlah beban umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku,
"Pergilah bekerja di kebun anggur hari ini." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal dan tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada tanggal 9 Desember yang lalu, di beberapa daerah, provinsi, kabupaten, dan kota ada pemilihan kepala daerah. Sebagaimana lazimnya, sebelum ada pesta demokrasi itu, pasti ada masa kampanye dan ada banyak janji-janji politik yang disampaikan oleh pasangan calon kepala-kepala daerah itu. Dan dari kampanye-kampanye yang sudah kita dengarkan, saksikan, ada kampanye-kampanye yang begitu dahsyat dan kemudian berusaha meyakinkan dan membuat orang menjadi percaya kepada mereka. Ada sebuah foto yang kemudian beredar. Ada foto amplop berisi uang 1 lembar 5.000 dan kemudian 1 lembar 2.000. Jadi ada 7.000. Dan kemudian di dalam sampul amplop itu tertulis, "Kami janji kalau kami jadi, kami tambah 493.000. Dengan janji, pasangan calon kemudian berusaha untuk meyakinkan orang memilih mereka dan kemudian menyerahkan seluruh hak kepada orang-orang yang sudah mengumbar janji ini. Dalam Injil hari ini, Tuhan mengingatkan kita semua bahwa janji kemudian menemukan maknanya ketika sudah ditepati. Sama seperti gambaran dalam Injil, anak yang kedua yang tidak mengatakan ya, tetapi kemudian melakukan. Tidak sama seperti yang sulung yang mengatakan ya, tetapi kemudian tidak melakukannya. Pesan Injil hari ini mau mengingatkan kita semua bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, ada orang-orang yang dalam perjalanan hidupnya suka membuat janji dan kemudian meyakinkan orang lain, tetapi kemudian tidak melaksanakan apa yang sudah dikatakan oleh mereka untuk meyakinkan orang-orang lain. Tetapi di lain pihak, ada juga orang-orang yang terpanggil untuk menjadi orang yang rendah hati, orang yang lemah, yang kemudian mencari perlindungan pada Tuhan, sama seperti dalam nubuat Nabi Sefanya. Dan kita semua dalam masa Advent ini diundang oleh Tuhan untuk senantiasa membaharui diri kita, untuk terpanggil menjadi orang-orang yang kemudian membersihkan diri, menjadi orang yang rendah hati, dan selalu mencari perlindungan pada Tuhan, dan tidak hanya sekedar mengumbar janji, tetapi
juga menyatakan bukti nyata di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Rahmat Allah menolong kita. Amin.